Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza dari kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Internet of Things. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 materi, yaitu yang pertama tentang protokol jaringan, yang kedua tentang 7 layer OSI atau Open System Interconnection dalam jaringan, dan yang terakhir adalah mengenai sistem terdistribusi serta sistem terpusat dalam jaringan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Nah, materi pertama itu mengenai protokol jaringan. Apa itu protokol? Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak, jadi hampir setiap komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer itu pasti melibatkan protokol. Nah, pada jaringan komputer itu terdapat beberapa jenis protokol yang digunakan untuk saling berhubungan. Di antaranya adalah TCP atau Transmission Control Protocol, UDP atau User Datagram Protocol, DNS atau Domain Name Server, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, SSH atau Secure Shell, dan masih banyak lagi yang lainnya. Protokol sendiri memegang peran yang cukup penting dalam perpindahan data di internet. Berikut ini fungsi-fungsi dalam protokol, yaitu ada addressing, yang kedua reassembly, yang ketiga times out. Masuk ke materi kedua, yaitu 7 layer OSI dalam jaringan. Sebelum itu kita harus tahu apa itu OSI. OSI atau Open System Interconnection merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Nah, OSI ini memiliki 7 layer, diantaranya yang pertama adalah physical layer atau lapisan pertama. Lapisan pertama ini sesuai dengan namanya, berarti lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware secara fisik. Kemudian yang kedua ada data link layer atau lapisan kedua, di mana lapisan ini mempunyai tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Kemudian yang ketiga ada network layer, di mana layer ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian grafik di jaringan. Kemudian yang keempat ada transport layer, di mana layer ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika agar antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Kemudian yang kelima ada session layer, di mana lapisan ini atau layer ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Selain itu, layer ini berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session komunikasi antara entitas presentation layer. Kemudian yang keenam ada presentation layer. Layer ini bertanggung jawab dalam pengkodean dan konversi data dari application layer. Presentation layer ini bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah application layer. Layer ini paling berdekatan dengan end user. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer, seperti program email dan servis lain yang jalan di jaringan. Dan masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi sistem terpusat dan sistem terdistribusi. Baik, yang pertama yaitu sistem terpusat. Apa itu sistem terpusat? Sistem informasi terpusat adalah suatu sistem informasi yang menempatkan data dan aplikasi untuk mengakses data tersebut menjadi satu tempat atau satu server. Berikut merupakan contoh rangkaian sistem informasi terpusat. Dapat dilihat pada gambar. Sistem informasi terpusat ini biasanya dirancang dan dibangun dengan menggunakan web server
database server, dan bahasa pemrograman yang dapat diintegrasikan oleh browser. Kemudian yang kedua yaitu sistem terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem informasi terdistribusi dibangun dengan cara memisahkan secara fisik untuk setiap fungsi dan tugas sebuah komputer dalam ruang lingkup jaringan komputer. Pemisahan antar aplikasi server dengan database server serta komputer klien yang terhubung dalam jaringan area lokal terbatas atau LAN diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari setiap komputer yang mengakses informasi. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga pemaparan saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.